Program pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih menjadi tonggak baru dalam upaya pemerataan ekonomi nasional. Namun realitas di lapangan menunjukkan masih banyak koperasi yang terkendala, masalah kesiapan, sumber daya manusia, minimnya pendampingan teknis, serta keterbatasan dana operasional. Dan untuk mengelaborasi hal ini sudah hadir bersama saya di studio Wakil Menteri Koperasi Bapak Ferry Juliantono. Selamat pagi Pak Selamat pagi Ferry. Mas Terima Yuda. kasih sudah menyediakan waktu buat hadir pagi Iya, hari ini. sama-sama. Iya, saya mengucapkan selamat Pak, 80.000 koperasi desa sudah diresmikan Pak Prabowo pekan lalu dan ini menarik sekali karena bicara mengenai koperasi desa ini menjadi salah satu jembatan untuk perekonomian desa dan menjawab kebutuhan masyarakat desa. Iya. Sejauh ini seperti apa Pak? Dari sejak dikeluarkannya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu, plus ditambah dengan dikeluarkan keputusan Presiden nomornya sama nomor 9 tahun 2025 tentang satuan tugas percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi 27 Maret itu dikeluarkan impresnya, dikeluarkan kepresnya awal April. 21 Juli kemarin alhamdulillah terbentuk 81 ribuan badan usaha koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang dihasilkan melalui proses musyawarah desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Jadi Mas Yuda bisa bayangin terjadi rapat musyawarah di 80.000 desa untuk membentuk koperasi desa dan kelurahannya. Artinya itu ada pengawasnya, ada pengurusnya, ada sebagian udah mulai ada anggotanya dan lain sebagainya. Jadi kegairahan masyarakat desa untuk kembali mulai menjadi subjek pelaku ekonomi. Kalau kemarin yang terjadi kan relatif cenderung mereka hanya menjadi objek dari kegiatan ekonomi. Mereka hanya menerima BLT, menerima bansos, menerima dana desa dan lain sebagainya. Tetapi konsep koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden dengan dikeluarkannya Impres dan Kepres yang tadi saya sebutkan itu menjadikan masyarakat desa itu menjadi pelaku ekonominya. Mereka punya badan usaha sekarang karena koperasi ada badan usaha kan. Nah, jadi sekarang sudah terbentuk 81 ribuan badan usaha koperasi. Kemudian sudah ada 108 mock-up atau percontohan yang kita sudah operasionalkan yang dijadikan menjadi percontohan Mas Yuda gitu. Nah, mandatori atau yang ideal untuk setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu memang kegiatannya yang pertama dia ada gerai atau toko, ada kegiatan simpan pinjam, ada klinik dan apotek desa, ada kegiatan pergudangan dan logistik. Itu yang mandatori. Tapi di luar itu sebenarnya koperasi desa dan kelurahan bisa melakukan kegiatan usahanya disesuaikan dengan potensi desa yang mereka miliki. Jadi 108 yang kemarin mock-up-nya kita buat berbarengan dengan launching di Klaten oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto kemarin itu menjadi launching pembentukan. Jadi sekarang tahap yang sekarang sedang kita persiapkan adalah tahap mengoperasionalkan bukan hanya 108 percontohan, tapi kalau bisa Agustus ini udah bisa 5.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi mulai beroperasional. Nanti kita akan lakukan bertahap, oleh karena itu minggu ini pun juga kami di Satgas percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di tingkat nasional yang diketuai ketua Satgasnya oleh Pak Zulkifli Hasan selaku Menko Pangan dan saya juga menjadi koordinator ketua pelaksana harian dari Satgas percepatan ini tentang koperasi desa ini akan merampungkan pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk pelaksanaan mengenai mekanisme bisnis modelnya, kemudian mekanisme pembiayaannya, kemudian mekanisme pelatihannya, kemudian mekanisme tentang aset-aset yang akan digunakan. Mekanisme pembiayaan kita mulai. Itu kan sekarang sudah ada peraturan Menteri Keuangannya yang akan dijadikan sebagai payung hukum oleh bank-bank himbara, bank daerah atau bank lembaga pengelola dana bergulir atau koperasi-koperasi simpan pinjam yang akan menyediakan plafon sebesar 3 miliar yang akan dicairkan melalui
proposal bisnis yang diajukan dari masing-masing koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Plafonnya 3 miliar, kemudian nanti besaran proposal bisnisnya relatif karena memang nanti akan disesuaikan dengan masing-masing koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di dalam peraturan Menteri Keuangan dinyatakan bahwa akan ada grace period, jadi tidak langsung begitu dapat pembiayaan mereka langsung punya kewajiban bayar pokok dan bunganya, tapi dikasih grace period selama 6 sampai 8 bulan, kemudian diberikan pinjaman pembiayaan tenornya usia pinjamannya 6 tahun untuk operasional, untuk investasi itu 10 tahun. Jadi sebenarnya ini skema pembiayaan sangat meringankan bagi koperasi desa, dan kemudian tapi itu kan harus diturunkan. Nah, kemarin teman-teman Bank Himbara juga sudah berdiskusi dengan kita, mereka sudah siap untuk turun. Jadi kita akan bagi nanti koperasi desa, kelurahan ada sekian ratus, sekian ribu dibiayai oleh misalkan BRI, nanti BNI, Bank Mandiri, Bank Bank Syariah Indonesia untuk di Aceh atau Sumatera Barat. Kemudian yang terakhir yang kemarin berdiskusi dengan kami, Bank Tabungan Negara juga ikut berpartisipasi. Di luar itu juga ada bank daerah, ada lembaga pengelola dana bergulir, LPDB, yang di Kementerian Koperasi juga akan bisa langsung turun nih. Itu skema pembiayaan. Model kemudian pedoman untuk mekanisme bisnisnya. Mekanisme bisnisnya itu kan ini harus ada kerjasama 3 pihak antara Bank Himbaranya selaku pemberi pembiayaan, kemudian ada koperasi desa, kemudian ada distributor atau supplier yang akan menyediakan. Jadi nanti koperasi desanya menyampaikan proposal bisnis, kemudian Bank Himbaranya mendampingi pembuatan proposal bisnis itu, kemudian di-approve, kemudian pembayarannya juga bisa dilakukan kalau berupa barang-barang nanti kepada distributor atau supplier. Distributor supplier ini kan sekarang yang kita prioritaskan adalah distribusi barang-barang dari BUMN. Jadi misalkan koperasi desa, kelurahan itu yang paling cepat dibutuhkan masyarakat itu mengenai misalkan salah satunya gas LPG 3 kilo. Nah pelaksananya itu nanti akan ada Pertamina Patraniaga. Tapi itu harus juga dikasih payung hukumnya juga, Mas Yuda. Harus ada perubahan peraturan Menteri SDM-nya. Karena itu akan mengatur tata niaga bagaimana gas LPG 3 kilo yang selama ini kurang sampai ke sasaran penerima manfaatnya, berarti sekarang harus ke koperasi desa. Nah status koperasi desa ini di dalam peraturan menteri itu juga sudah dicanangkan sebagai subpangkalan, tetapi harganya kan sekarang harus ikut harga agen. Supaya apa? Supaya masyarakat desa membeli gas LPG 3 kilonya lebih murah daripada yang dijual di kota misalkan begitu. Nah itu ada peraturan menteri SDM-nya yang harus ikut itu. Kemudian yang kedua misalkan koperasi desa, kelurahan atau sekiranya koperasi desa itu di wilayah masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya pertanian, kita akan menjadi penyalur pupuk bersubsidi. Nah itu harus ada payung hukumnya juga. Ada peraturan presiden yang sekarang sudah memperbolehkan badan usaha koperasi itu bisa menjadi pengecer pupuk, supaya pupuk bersubsidi itu bisa sampai langsung ke kelompok-kelompok tani gitu. Nah kalau kemarin kan kurang sampai gitu. Jadi ini juga akhirnya menjadikan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bukan hanya sebagai penyedia barang-barang, tapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan pemerataan. Tadi pembiayaan dari perbankan sekarang diberikan ke masyarakat desa. Barang-barang yang LPG 3 kilo bisa langsung ke masyarakat di desa. Kemudian pupuk bersubsidi, kemudian banyak kegiatan-kegiatan lain yang distributor atau suppliernya itu dari produk-produk BUMN kan. Jadi ini sebenarnya merupakan fungsi dari koperasi desa yang menjadi penyedia barang-barang tersebut. Itu harus ada relaksasi di berbagai regulasinya. Jadi ini tugas Satgas Nasional menjadi tidak hanya sekedar membentuk koperasi desanya, tapi juga mengakselerasi peraturan-peraturan
dari masing-masing kementerian yang relevan untuk bisa disesuaikan supaya kehadiran koperasi desa itu juga betul-betul dia bisa implementatif kan. Nah kemudian pelatihan, kita buat skemanya di Satgas supaya nanti modul-modulnya, kebetulan Kementerian Koperasi yang mendapatkan amanat dari instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, kita sudah menyiapkan modul, bahkan di 108 mock-up yang kemarin sudah beroperasional itu sudah mulai mendapatkan pelatihan. Nah untuk berikutnya tentu nanti kita akan siapkan modul-modul plus tenaga pelatihnya dan siapa nanti akan menjadi peserta yang akan menerima pelatihan itu harus dipersiapkan, tapi harus dibuat pedomannya. Kemudian ketiga, yang keempat soal asetnya. Karena kan banyak koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini akan menggunakan tanah desa, tanah adat dan atau tanah-tanah yang sebenarnya atau bangunan yang idle yang ada gitu. Kami dari Satgas Nasional sebenarnya sudah meminta supaya kalau bisa nggak usah bangun baru lagi, menggunakan aja aset-aset fisik yang idle, yang terbengkalai gitu untuk digunakan menjadi tempat kegiatan dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih gitu. Nah tapi itu kan harus dibuat pedomannya supaya nanti soal aset ini akan bisa nggak ada masalah, tidak menimbulkan masalah. Jadi pedoman petunjuk pelaksanaan yang dihasilkan diputuskan oleh Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dalam 1-2 minggu ini akan kita distribusikan ke Satgas di tingkat provinsi yang dikepalai langsung oleh Pak Gubernur. Kemudian nanti selanjutnya didistribusikan pedoman ini kepada Satgas di tingkat kabupaten kota yang dikepalai langsung oleh Bupati dan Wali Kota. Jadi ini langsung masuk ke chapter kedua, tahap operasional dari koperasi desa ini, cara bekerjanya seperti itu, Mas. Gitu. Bapak sudah begitu banyak memberikan pemaparan dalam perencanaan pertama terkait dengan koperasi, teknis bisnis plannya, kemudian juga pendanaan. Yang menarik buat kami Pak, mungkin warga Indonesia terutama bicara mengenai koperasi desa Kelurahan Merah Putih, apa beda dengan koperasi unit desa yang sudah ada, dan kompleksitasnya, tugas, wewenang, dan tujuannya Pak? Iya, kalau KUD, Koperasi Unit Desa itu kebetulan memang kita harus letakkan aspek historis dengan situasionalnya. Dulu lebih banyak KUD itu memang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk menjadi kepanjangan tangan negara khususnya di bidang pangan. Makanya setiap KUD itu juga dilengkapi dengan gudang-gudang lantai kering yang digunakan untuk menjadi tempat menyimpan hasil produk petani, dan kemudian juga menjadi tempat KUD itu menjadi tempat penyaluran pupuk, benih, pestisida dan lain sebagainya. Nah, tetapi sekarang situasinya Presiden ingin kehadiran koperasi ini lebih dari hanya sekedar soal pangan, tapi juga sekarang koperasi desa itu kenapa kita sekarang harus juga menyediakan kegiatan simpan pinjam, karena memang masyarakat desa ini faktanya banyak diantara masyarakat desa yang terjebak ke praktek rentenir, pinjaman online, tengkulak, dan lain sebagainya. Kemudian juga koperasi desa ini diharapkan oleh Presiden masuk untuk menyediakan kegiatan apotek dan klinik desa supaya masyarakat desa bisa mendapatkan harga obat yang terjangkau, kemudian juga mendapatkan fasilitas kesehatan di level desa untuk membantu keberadaan dari puskesmas yang ada di wilayah-wilayah kecamatan di Indonesia. Jadi ada fungsi-fungsi lain di luar soal pangan yang diberikan oleh Presiden kepada koperasi desa ini, apalagi ada kegiatan pergudangan yang sekarang harus juga dilengkapi dengan sarana penunjang, misalkan seperti dryer. Kan sekarang petani kalau kita lihat jemurnya masih di lantai, jadi ini harus dirubah proses transformasi dari petani yang pasca panennya masih tradisional, ini sekarang harus dilengkapi dengan dryer supaya kualitas gabah kering panennya itu sesuai dengan standar dari Bulog, kadar airnya, pecahannya, menir dan lain sebagainya. Kemudian di koperasi desa kelurahan yang mereka sebagian besar masyarakatnya bertani sayuran, itu kan harus dilengkapi dengan istilahnya kontrol atmosfer storage.
jadi lemari pengatur suhu. Kemudian di koperasi desa kelurahan yang berbasis nelayan pesisir itu harus dilengkapi dengan cold storage supaya hasil tangkapan nelayan itu juga bisa ditampung di gudang-gudang koperasi desa yang dilengkapi dengan cold storage. Tapi juga ada masalah sekarang penyaluran solar bersubsidi itu juga harus didistribusikan melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih. Kami sudah berdiskusi dengan pihak Pertamina Patraniaga untuk mulai didirikan stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan SPBUN itu di basis-basis nelayan di seluruh Indonesia. Dan Kementerian Kelautan Perikanan juga sudah menyatakan mereka akan membentuk 100 kampung nelayan modern yang di situ nanti akan dilengkapi juga dengan solar SPBUN. Di sisi yang lain juga akan dilengkapi dengan cold storage. Jadi nelayan tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar solar. Sekarang nelayan banyak di antara mereka yang karena solar susah didapatkan atau kalau dapat harganya mahal pakai gas LPG 3 kilo. Jadi mereka berantem nih sama istrinya nih. Ibunya pengen masak pakai gas LPG 3 kilo, suaminya yang nelayan pengen pakai itu untuk jadi bahan bakar pengganti solar yang susah didapatkan dan harganya mahal. Nah, koperasi desa berfungsi untuk mendirikan SPBUN supaya harga solar tersedia di desa-desa pesisir nelayan dengan harga yang murah dan terjangkau. Kemudian di sisi yang lain kalau ada cold storage, hasil tangkapan nelayan itu juga bisa. Nah, ini menjadi sebuah ekosistem baru yang terbangun dari kegiatan koperasi desa kelurahan Merah Putih ini. Dan nanti diharapkan secara bertahap Presiden inginkan sebenarnya Oktober ini udah mulai operasional. Jadi sebenarnya sekarang dari Juli, dari sejak di launching kemarin ada waktu nih untuk menyelesaikan tadi beberapa aspek-aspek yang harus diselesaikan oleh kami di Satgas gitu dan di Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi pun juga sekarang sudah mulai akan memberikan modul-modul tadi kepada dinas-dinas untuk mempersiapkan pelatihan-pelatihan kepada pengurus-pengurus koperasi desa ini. Ini koperasi desa ini rata-rata taruhlah 5 orang atau jadi pengawasnya kan sekarang ex officio ada kepala desanya plus dengan pengurus antara 8 dan 10 orang. Jadi ada 10 orang yang terlibat di koperasi desa kelurahan Merah Putih ini. Nah, ya berarti dari 80-800 ribuan orang terlibat dalam kegiatan produktif. Belum lagi nanti kita juga punya pikiran tentang perlunya manajer-manajer di koperasi desa kelurahan ini. Ya kayak CEO-nya lah, tapi manajer lah istilahnya yang lebih tepat sekarang untuk menjadi pengelola. Nanti berkembang lagi menjadi sub-manajer yang akan tanggung jawab di apoteknya, manajer apoteknya gimana manajer di pegudangnya gimana, manajer di gerai tokonya bagaimana, manajer di di logistiknya bagaimana gitu. Nanti akan tercipta tuh dan manajer-manajer ini kita akan buka kesempatannya kepada masyarakat desa itu, terutama juga kepada masyarakat di desa yang generasi muda lah yang sekarang butuh lapangan pekerjaan di desa supaya mereka nggak semuanya juga ke kota. Kemarin ada teman saya punya kebutuhan lowongan pekerjaan 30 orang yang daftar 20.000 orang. Jadi itu menandakan bahwa memang kita butuh penciptaan lapangan pekerjaan di desa supaya mereka juga nggak urban ke kota sebagai karyawan atau buruh pabrik dan atau sektor informal. Dengan adanya koperasi desa nanti akan ada pengelolaannya lebih profesional, akan ada manajer-manajer kan udah bisa kalau 10 orang terlibat 800.000, kalau makin banyak lagi ya udah bisa semakin banyak lapangan pekerjaan tercipta. Iya, minimal kita bisa mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Nah, itu baru dari fungsi koperasi desa sebagai penyedia barang-barang. Ada lagi fungsi koperasi desanya ini sebagai penyalur bantuan-bantuan dari pemerintah pusat. Bansos, BLT, PKH atau bantuan dari pemerintah bisa disalurkan melalui koperasi desa, Mas. Itu kan bisa diharapkan bisa lebih tepat sasaran. Nah,
Dan di situ nanti koperasi desa karena memang berbasis anggotanya adalah masyarakat desa, kita sekarang juga sedang dalam secara paralel kita akan memperbaiki juga basis data pedesaan yang selama ini memang relatif kurang banyak parameter atau indikatornya yang memperlihatkan tentang bukan hanya potensi desanya tetapi juga kebutuhan desanya, konsumsinya, sehingga kita bisa memperbaiki soal data. Ya, kalau sekarang kan terjadi satu kesimpang siuran data, dua banyak misalkan penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Nah, dengan adanya koperasi desa, masyarakat desanya menjadi anggota akan lebih memudahkan kita untuk memperbaiki basis data di pedesaan itu. Nah, supaya nanti dengan adanya keberadaan koperasi desa ini, insya Allah nanti bisa bagus, berdampak, bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga bisa sekaligus menurunkan angka kemiskinan yang ada di pedesaan. Nah, koperasi desa fungsinya yang terakhir adalah sebagai off-taker dari hasil produk dari masyarakat. Baik tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya, kerajinan, kuliner, dan lain sebagainya. Off-taker itu menampung. Nah, selama ini kan masalah pertanian, misalkan gabah kering panen tadi tidak sesuai dengan kadar yang ditetapkan oleh Bulog. Kemudian sayuran, padahal hasil sayurannya bagus, tapi karena tidak ada kontrol atmosfer storage-nya, akhirnya busuk. Nah, ini harus dipecahkan masalahnya itu. Ikan juga gitu kan, karena nggak ada lemari pendingin atau cold storage-nya, harga ikannya juga kualitasnya langsung turun. Nah, itu kalau koperasi desa ini nanti dalam operasionalnya nanti bisa menjadi off-taker, itu nanti secara berlahan akan muncul lagi kegiatan ekonomi yang bagus, yang nanti secara ekosistem itu akan terbangun. Dan apalagi kita sekarang di Kementerian Koperasi juga sudah dengan Kementerian Komdigi dan yang lain-lain yang itu sudah mulai mempersiapkan konsolidasi dari proses digitalisasi. Nah, proses digitalisasi ini juga nggak boleh di satu sisi kecepatan, digitalnya udah modern, tapi aktivitas ekonominya masih berebet-berebet. Nah, nggak boleh. Sekarang aktivitas ekonominya ini harus kita dorong. Nah, nanti proses digitalisasinya itu akan paralel kita konsolidasikan. Dan udah sekarang hampir banyak microsite istilahnya itu yang kita konsolidasikan supaya jangan semua bikin aplikasi masing-masing. Jadi kita konsolidasikan. Nanti akan pada akhirnya akan terbentuk super apps yang akan membantu proses digitalisasi dari seluruh rangkaian fungsi kegiatan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, baik sebagai penyedia barang-barang, baik sebagai penyalur program-program dari pemerintah, ataupun sebagai off-taker dari hasil produk masyarakat desa itu. Gitu Mas Yuda. Pak, ini kalau saya melihat ini sangat kompleks sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya, tapi begitu besar tujuan mulianya ya Pak. Kalau kita bicara mengenai dampak ekonomi, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan, dan memberikan kesempatan buat warga untuk bekerja. Nah, kedepannya seperti apa Pak? Untuk Pak mengenai controllingnya, kemudian penegakan hukum jika ada kelalaian, pelanggaran hukum, kemudian juga kita bicara next step-nya ini apa Pak? Bapak tadi katakan ini prototipe baru 100 lebih, nanti kedepannya akan dibikin implementasi lebih baik, dan pastinya butuh pendekatan lagi Pak. Badan usaha koperasi, dia badan usaha, pengawasannya karena dia punya anggotanya masyarakat desa itu. Kontrol yang pertama dikontrol oleh anggotanya sendiri. Yang kedua, kita minta kepala desa menjadi pengawas dari koperasi itu. Jadi ada kontrol yang pertama dari anggota, kontrol yang kedua dari pengawas yang notabene adalah kepala desa itu juga yang akan kita minta mau tidak mau, karena itu kan koperasi desanya harus sukses. Gitu. Kemudian di eksternal ada dinas-dinas dari kementerian-kementerian, ada dari Kementerian Koperasi dan kementerian-kementerian yang relevan akan ikut ngawasin. Kemudian kami di Kementerian Koperasi juga sudah mengadakan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Agung, contohnya untuk melakukan mitigasi resiko. Kebetulan di Kejaksaan Agung ada aplikasi namanya Jaga Desa, yang kemudian nanti fiturnya akan kita tambahkan tentang fitur koperasi desa di aplikasi Jaga Desa ini. Nah, kemudian nanti digitalisasi itu akan
memitigasi resiko, kemudian juga ada alert system, warning systemnya yang memungkinkan kalau ada masalah kita akan cepat langsung ambil alih gitu. Tetapi pengelolaan yang profesional itu nanti kan akan dikelola oleh manajer koperasi desa kelurahan itu berdasarkan template atau SOP-nya dari Bank Himbara. Bank Himbaranya akan mengucurkan kredit, dia akan diminta untuk juga membina bagaimana cara membuat proposal bisnis yang benar, Jadi supaya ada visibility study-nya bankable dan lain sebagainya. Kemudian proses itu dengan SOP seperti itu kan akan rigid, akan menghindari kesalahan sistem. Nah, kalau ada masalah soal fraud dan lain sebagainya, tentu kita akan lakukan tindakan. Tapi hal-hal yang tadi pengawasan, meminimalisir resiko dengan melakukan mitigasi resiko, kemudian juga early warning system dari digitalisasinya itu akan terjadi gitu. Tapi yang terpenting gini Mas, ini kan sebenarnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini gagasannya oleh Presiden ini dimaksudkan untuk bahwa sekarang negara hadir lagi untuk ngatur tata niaga. Selama ini ekonomi di masyarakat itu dibiarkan tidak melibatkan negara, sehingga banyak sekali aktor-aktor non negara tengkulak, kemudian rentenir, pinjol dan lain sebagainya itu menjadi aktor-aktor penting yang ngatur perekonomian di masyarakat. Nah, dengan kehadiran koperasi desa ini adalah menjadi alat instrumen kehadiran negara lagi untuk ngatur gitu. Dan Presiden jelas waktu di Klaten basis pikiran beliau Pak Presiden adalah menggunakan pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memang menurut pendapat kita semua seharusnya Indonesia harus kembali ke kitoh atau rel yang sebenarnya. Memang Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1, 2, 3 itu harus digunakan menjadi pedoman kita semua supaya memang ada keadilan buat masyarakat Indonesia ini. Kalau enggak nanti pasar diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Pasar itu ada pelaku pasarnya ada pelaku pasar besar, kecil, sedang. Tapi kalau diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, biasanya yang terjadi adalah pelaku pasar besar itu akan meminimalisir keberadaan yang kecil, pelaku pasar yang kecil, bahkan menihilkan. Nah, itulah terjadi hegemoni, terjadinya penguasaan sumber daya dan tata niaga di masyarakat oleh sekelompok pelaku pasar yang besar tadi. Nah, ini yang oleh Pak Prabowo sekarang ini nggak boleh dibiarkan terjadi, karena kalau ini dibiarkan terjadi akan melahirkan ketimpangan, melahirkan ketidakadilan, melahirkan masyarakat desa tidak punya akses terhadap modal, tidak punya akses terhadap kesehatan, tidak punya akses terhadap banyak hal lah. Nah, sekarang Pak Prabowo saya tahu persis karena aktif di Inkut bersama-sama dengan Presiden. Presiden punya benang merah intelektualnya bahwa memang dari pikiran Pak Margono Joyo Hadikusumo yang dulu adalah merupakan salah satu sahabat Bung Hatta yang menjadi peletak dasar sistem ekonomi Pancasila, itu memang dulu ada namanya democratic rural development. Jadi pembangunan pedesaan yang demokratis. Jadi memang dulu prioritasnya adalah desa. Nah, diharapkan sekarang dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini Pak Prabowo ingin terjadi pembangunan di basis pedesaan. Harapannya nanti tumbuh pertumbuhan ekonomi di desa yang kalau secara agregat dan nanti akan memicu kenaikan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang ditargetkan 8%. Jadi kami optimis nih bahwa koperasi desa itu akan bisa memicu pertumbuhan ekonomi secara nasional juga. Itu Mas Yuda. Benar sekali Pak. Menarik sekali Pak perbincangannya. Harapan daripada Pak Presiden dan juga Kementerian Koperasi bahwasanya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa menjadi platform bagi kesejahteraan masyarakat desa, memutus rantai kemiskinan dan juga distribusi dan peluang untuk mereka maju dan gap antara kemiskinan kota dan desa juga terhalang tidak ada lagi. Sekarang dia udah bergairah lagi nih masyarakat desa nih. Jadi
mudah-mudahan minta doanya Pasti juga. kami doakan, Pak. Karena ini masuk ke tahap yang kedua, ada tahap mengoperasionalkan. Baik. Jadi tahap ini juga tahap yang berat, tapi juga dengan kerjasama dari banyak kementerian, dukungan dari daerah-daerah, dan juga dari masyarakat, ini akan menjadi keputusan politik negara yang akan mengembalikan lagi sistem ekonomi Indonesia menjadi sistem ekonomi yang lebih konstitusional, lebih Pancasila, lebih memang sesuai dengan karakteristik kita gitu, nggak jadi liberal seperti Baik. sekarang ini gitu. Pak Wamen, Serakanomics. ya, Pak Wamen waktunya terbatas sekali. Oke, makasih Terima Mas Yuda, kasih ini saya terima pemaparannya kasih. sangat menarik sekali dan diharapkan segera terwujud karena ini sudah masukin fase kedua dan bisa Iya. segera diimplementasikan, memberikan dampak positif Iya. terhadap warga desa, Oke. memutus rantai kemiskinan dan juga distribusi dan memberikan peluang berkompetisi masyarakat desa dan kota lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Sukses banget, Mas untuk Yuda. operasi Iya. desa Kelurahan Merah Putih. Sama-sama. selanjutnya.